Event internasional pertama Miss Culture Global Indonesia 2024 diharapkan dapat menjadi panggung yang membanggakan. Acara ini berhasil menarik 39 peserta dari berbagai daerah di Indonesia yang nantinya akan terpilih untuk mengikuti Miss Culture Global 2024 di Afrika Selatan. Peserta yang mengikuti ajang tersebut berasal dari Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua. Miss Culture Global Indonesia 2024 mengangkat tema Evening Gown Wastra Indonesia, menampilkan kekayaan budaya Indonesia melalui busana malam yang memukau. Ajang ini merupakan bagian dari ajang internasional Miss Culture Global yang berasal dari Johannesburg, Afrika Selatan. Delegasi terpilih dari kategori dewasa akan diutus untuk mewakili Indonesia di ajang tersebut. Peserta dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan rentang usia, yaitu kategori A dari 4 sampai 7 tahun, kategori B dari 8 sampai 12 tahun, kategori C dari 13 sampai 17 tahun, dan kategori D dari 18 hingga 30 tahun. Para peserta akan dinilai oleh juri yang terdiri dari Loren Losaki Jajik, Arzeti Bilbina, Untari Handayani, Dr. Andes Frankie S. Loren, Dina Yusnita, Profesor Dr. Aron Mbete, Anggalang Baim Umar, dan Hendra Utai. Founder Nine Production sekaligus Ketua Panitia Miss Culture Global Indonesia 2024 Dina Yusnita Santoso menjelaskan kriteria penilaian didasarkan pada tema acara yang menekankan pada budaya. Peserta diharapkan dapat memahami dan menghargai keberagaman budaya Indonesia serta mengangkat warisan budaya seperti kain rangrang sebagai nasional kostum untuk delegasi yang akan mewakili Indonesia di Afrika Selatan. Adalah event internasional pertama kami dengan kami diberikan lisensi dari South Africa oleh Miss Loren, yaitu founder dari Miss Culture Global. Jadi kami juga sangat berharap bahwa teman-teman media bisa membantu meng-up ini supaya nantinya acara ini akan berkembang. Total 39 finalis itu terdiri dari Kalimantan Selatan, kemudian ada dari Nusa Tenggara Timur, ada dari Nusa Tenggara Barat, ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, terus kemudian ada dari Sulawesi Selatan, ada dari Kalimantan Tengah, juga kita ada dari Papua. Saya ingin dunia luar itu tahu budaya kita, bukan hanya sekedar pariwisata sekarang yang sudah terkenal, tapi benar-benar budaya yang sudah tidak terkenal lagi. Seperti yang akan kami angkat ini adalah yang kain rangrang yang satu harian ini kita promokan itu. Memang dulu kain rangrang ini dia pernah booming, tapi kata pengrajinnya dia sempat stop karena tiba-tiba booming dengan digital gitu. Makanya kita berusaha untuk mengangkat lagi sebagai nasional kostumnya nanti apabila delegasi kita berangkat ke South Africa. Harapan kedepannya adalah biar mereka benar-benar mencintai budayanya sendiri. Jangan hanya K-pop atau budaya luar negeri, karena budaya kita tuh sangat banyak dan cantik-cantik. Melalui acara ini diharapkan para peserta dapat mencintai dan memahami budaya sendiri serta mengenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada dunia luar. Bunga Widrayani, Bali TV.